Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si rubah itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini, besok, dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidak mungkin seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadanya. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan. Namun aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai pada saat kamu berkata, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Ada sebuah benda langit yang meluncur deras sekali. Di situ ada mangsa rupanya. Ayam yang sedang mencari makan dengan anak-anaknya. Bagaimana reaksi induk ayam ini? Dia mengeluarkan suara seolah-olah memanggil anak-anaknya. Ternyata benar benda itu adalah sang pemangsa elang yang akan memburu makanannya. Induk ayam dengan sigap dia mendekap anak-anaknya lalu dia melawan. Dia bergulat. Bulu-bulunya mulai rontok. Setengah mati ia melindungi anak-anaknya. Dan beruntung saat itu elang tidak memangsa anak-anak ayam itu. Berkat kegigihan induk ayam ini, sang elang akhirnya kabur. Ini cerita biasa sehari-hari. Dulu waktu saya masih tinggal di kampung, masih melihat pemandangan yang seperti ini. Masih ada elang. Tapi entah sekarang masih ada atau tidak. Nah, kegigihan induk ini, meskipun ia mengorbankan dirinya, dia melindungi anak-anak. Dipakai oleh Yesus sebagai sebuah gambaran. Kasih Allah melalui dirinya, Kristus ini. Diibaratkan seperti induk itu. Induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Supaya anak-anaknya tidak binasa. Menjadi mangsa. Tubuhnya tercabik-cabik. Bahkan kelak ia harus mati
di kayu salib itu. Namun apa yang terjadi? Kalau saya perhatikan, anak-anak ayam itu, mereka selalu ingin dekat dengan induknya. Mereka sangat membutuhkan pertolongan induknya itu. Namun yang terjadi dengan umat Allah, kebalikannya. Mereka dilindungi, mereka mau dibebaskan dari belenggu dosa, dari kelemahan manusia akibat dosa itu. Tetapi justru yang terjadi adalah bahwa mereka menolak. Mereka menolak. Dan Yesus sangat sedih, ia mengatakan, mengeluhkan, Yerusalem, Yerusalem, aku rindu. Kerinduan untuk apa? Menyambutku. Tapi alih-alih menyambut, Yesus mengingatkan perbuatan mereka. Dari dulu, mereka itu membantai nabi-nabi yang diutus untuk mereka. Nabi-nabi yang diperintahkan Tuhan agar mereka berbalik kepada Tuhan. Justru yang terjadi, nabi-nabi dilukai, dimusuhi, bahkan dibinasakan. Termasuk Yesus di dalamnya. Saudara bisa bandingkan. Anak ayam yang tidak tahu mungkin akal budi. Dia berjalan dengan nalurinya. Pastilah ia berterima kasih kepada induknya yang melindunginya. Tapi ini manusia. Yang terjadi penolakan, permusuhan, bahkan membinasakan, menyingkirkan. Saudara-saudara, kisah ini, apa yang diajarkan Yesus, diingatkan Yesus ini, tidak lepas kaitannya dengan apa yang dilakukan dalam ayat 31 itu. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. Betulkah Farisi yang datang kepada Yesus ini adalah orang yang tulus? Yang mengingatkan Yesus. Yesus, kalau kamu di sini saja, Herodes dengan pasukannya itu akan membunuh kamu loh. Kamu pergi saja dari sini. Niatnya kan baik ya. Sepertinya ungkapan yang tulus. Ungkapan yang mau menyelamatkan Yesus dari rencana pembunuhan Herodes. Betulkah ada niat baik dari mereka? Sayangnya yang kita lihat, perjumpaan Yesus dengan Farisi, pemuka Yahudi ini, jarang sekali menemukan, nyaris tidak ada, yang benar-benar tulus. Di balik kebaikannya itu terselip rancangan yang busuk, yang jahat. Ini kan lumrah dalam setiap kehidupan manusia. Banyak menggunakan kata-kata mulus, kata-kata yang baik, tapi di dalamnya terkandung niat yang tidak baik. Sama ya, produk-produk konsumsi kita banyak sekali menawarkan hal-hal yang baik, menonjolkan yang baik. Entah itu makanan, entah itu obat perawatan, skincare, dan seterusnya. Yang saat ini sedang heboh. Lalu orang menyebutnya overclaim, terlalu berlebihan.
Padahal di situ terkandung niat mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Demikian pula dengan para politisi. Selalu mengatakan atas nama rakyat, supaya rakyat sejahtera, supaya rakyat berpendidikan, supaya rakyat bergizi dan seterusnya. Niat baik. Farisi mencoba untuk menyingkirkan Yesus dengan berbagai macam cara. Ia bisa menghasut rakyat. Ia bisa berkonfrontasi, adu argumentasi dengan Yesus. Cara-cara ini rupanya terus dapat dipatahkan oleh Yesus. Akhirnya sampailah pada cara yang kelihatannya baik. Sepertinya Yesus tahu. Lalu ia menjawab, pergilah, katakanlah kepada si rubah atau si serigala itu. Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Seolah-olah Yesus mau mengatakan bahwa aku tidak mengancam Herodes. Aku tidak mengancam tahtanya. Tapi yang kulakukan adalah memulihkan kelemahan manusia. Menyembuhkan orang. Mengusir setan. Supaya manusia mengalami kebaikan Tuhan. Merasakan cinta Tuhan. Ini yang aku sedang kerjakan. Dan aku belum selesai dengan ini. Jadi ada dua hal yang saya lihat di sini yang menjadi jawaban Yesus. Yang pertama-tama adalah, lihat, aku buat Herodes bukan ancaman. Tapi justru mau menyatakan kebaikan Allah. Mau melenyapkan penderitaan itu. Maka aku tetap melakukan tugasku. Dan yang kedua, nampaknya Yesus tidak takut dengan ancaman. Seberapapun ancaman itu menyangkut nyawanya, aku harus melakukannya, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Nah, buat kita, apa yang dilakukan Yesus, apa relevansinya? Apa keterkaitannya dengan kita? Yang keterkaitan dengan kita adalah bahwa manusia, kita semua sebagai murid-muridnya harus tahu dan mengerti dengan jelas bagaimana Allah ingin membuat kita menjadi saluran berkat. Bagaimana kehadiran kita dapat mendatangkan damai sejahtera, mengerjakan apa yang baik, yang benar, memulihkan kelemahan manusia, menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan egois, mementingkan diri sendiri. Bukan itu. Tuhan memanggil kita untuk mengenal kasih karunia-Nya. Dan dengan mengenal, merasakan kasih itu, maka kita diminta, diajaknya untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan yang kedua, apapun yang kita hadapi, kita harus menyadari ancaman yang terjadi dalam hidup kita mungkin akan ada. Tapi belajarlah dari Yesus. Meskipun menghadapi ancaman, maut sekalipun, maka ia akan tetap mengatakan, aku harus terus bekerja. Aku harus terus mewujudkan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya, pelajaran apa yang kita dapat pelajari lagi? Yang dapat kita pelajari adalah, jadilah anak-anak ayam yang baik. Jadilah orang yang mau berlindung kepada Tuhan. Yang tidak menolak kasih setia Tuhan. Yang bersyukur
atas perlindungannya. Sama seperti Mazmur 124 yang tadi kita baca. Bahwa hanya Tuhanlah. Karena dialah yang melindungi kita. Maka kita ada seperti sekarang. Orang Tionghoa kan kenal dengan sebuah peribahasa. Kalau minum air, harus tahu sumbernya. Kita harus tahu dan mengenal siapa sumber anugerah dan berkat kita, yaitu Tuhan. Maka jangan sekali-kali menolak dan mengkhianati Dia. Marilah kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Tahu berterima kasih. Tahu atas kasih Dia, merasakannya, dan kemudian mau menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyalurkan cinta kasih itu bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.